Kita akan membahas terkait dengan bagaimana mereview dari strategi yang sudah kita jalankan gitu ya. Yang sudah kita jalankan, kemudian setelah kita review, kita evaluasi. Jadi tidak berhenti hanya di review aja, tapi kita evaluasi, kita lakukan analisis, kita evaluasi, dan juga untuk mencapai sustainability-nya kita harus melakukan kontrol. Dari setelah kita evaluasi, kita melakukan kontrol dari penerapan hasil evaluasi kita. Nah, bagaimana ini ya, review, evaluasi, dan kontrol strategi itu dilakukan agar apa? Agar strategi yang dijalankan oleh perusahaan itu bisa efektif dan efisien sehingga peningkatan kinerja itu bisa tercapai. Sebagai pendahuluan, strategi yang dirumuskan oleh perusahaan ya dan tentunya yang dilaksanakan dengan cara terbaik ini bisa menjadi usang karena perubahan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Oleh karena itu sangat penting bagi perumus strategi untuk secara sistematis meninjau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan strategik. Jadi kenapa review itu penting gitu ya? Dan review itu meliputi meninjau ulang, kemudian nanti melakukan evaluasi, dan kemudian melakukan kontrol, jadi mengendalikan daripada pelaksanaan strategi. Nah, itu diperlukan karena apa? Karena lingkungan bisnis selalu berubah, dan baik di lingkungan internal perusahaan itu sendiri dan juga di lingkungan eksternal. Jadi, strategi itu dalam pelaksanaannya tidak ini ya, ditentukan strateginya ini dijalankan sudah gitu, nggak seperti itu, tapi seiring berjalannya atau dilaksanakan strategi itu harus selalu dilakukan peninjauan dan evaluasi sehingga di situ pengendaliannya bisa dilaksanakan. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu itu adalah menjadi landasan yang efektif dari evaluasi strategik. Jadi ketika melaksanakan ini ya peninjauan, mengevaluasi ya, itu harus secepatnya bagaimana umpan baliknya dari hasil peninjauan dan kemudian kita lakukan evaluasi itu. Jadi pelaksanaan strateginya itu seperti apa? Nah, kalau ternyata strategi itu kurang pas dilaksanakan, otomatis di situ apa? Harus secepatnya ya, harus secepatnya dalam artian di sini tepat waktu itu ya, dalam menindaklanjuti daripada strategi tersebut ya, dalam mengevaluasi dan kemudian dari hasil evaluasi di sini bisa menghasilkan mungkin strategi baru yang untuk memperbaiki strategi sebelumnya. Evaluasi strategi ini penting. Kenapa? Karena organisasi ini menghadapi lingkungan yang dinamis di mana faktor internal dan juga faktor eksternal kunci ini tentunya perubahan itu cepat ya dan bisa jadi bisa dramatis apalagi kondisi saat ini ya. Lingkungan itu cepat berubah sehingga perusahaan itu dalam menjalankan strategi itu harus menyesuaikan bahkan harus memprediksi. Misalkan pada saat ini kondisi eksternal seperti apa itu ketika kita di akhir tahun seperti ini ya kita akan menyusun ini penganggaran di tahun 2023 misalkan seperti itu di sebuah perusahaan bagaimana untuk menghadapi tahun 2023. Isu yang paling terakhir muncul adalah bahwa tahun 2023 bisa jadi di situ adalah isu resesi gitu ya. Nah, itu bagaimana strategi daripada perusahaan kita itu harus bisa mengantisipasi resiko daripada resesi yang di depan. Itu harus sudah kita rencanakan pada saat ini sehingga untuk menentukan strateginya. Evaluasi strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan sebuah organisasi ini tercapai gitu ya. Jadi goal-nya apa gitu ya. Goal daripada perusahaannya itu apa? Goal organisasinya apa? Tentunya di sini goal daripada organisasi itu adalah merupakan goal daripada strateginya. Sehingga strategi itu harus tepat. Sehingga dibutuhkan di sini evaluasi strategi yang tepat waktu. Sehingga kalau dari evaluasi strategi itu harus dirubah sehingga bisa secepatnya untuk dilakukan perubahan disesuaikan dengan kondisi yang terkini.
Evaluasi strategi ini sangat penting untuk kesejahteraan daripada organisasi. Jadi intinya untuk sustainability daripada organisasi. Evaluasi yang tepat waktu ini bisa mengingatkan manajemen untuk waspada terhadap masalah potensial atau aktual sebelum situasi menjadi kritis. Jadi kita jangan terlena ketika kita sudah menetapkan sebuah strategi gitu ya. Tapi strategi itu harus kita evaluasi terus, harus kita monitoring ya, kita kontrol, kita kendalikan. Ketika sudah terdetek bahwa ini hasil capaiannya kurang memuaskan ya, seperti yang ini ya, misalkan jauh dari target, kalau kita tetap melaksanakan strategi ini, nampaknya target kita nggak akan tercapai gitu ya. Itu harus secepatnya di situ dilakukan ini ya, evaluasi dan kemudian juga bisa jadi menentukan strategi pengganti. Jadi sebuah strategi ini sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai goal daripada perusahaan itu sendiri dan juga menjadi goal strateginya. Di sini kita kenal 3 kegiatan dasar daripada evaluasi strategi. Kegiatan dasar daripada evaluasi strategi gitu ya, meliputi apa aja? 3 kegiatan dasar evaluasi strategi itu yang pertama adalah meneliti faktor yang mendasari strategi daripada perusahaan. Jadi ketika kita menetapkan strategi, pasti di situ faktor-faktor apa yang ini berpengaruh atau biasa dikatakan determinan daripada kita menetapkan strategi itu. Nah, faktor yang mempengaruhi itulah yang kita biasa lakukan dengan analisis ya, baik yaitu internal dan eksternal tadi. Jadi ada analisis IV maupun EV, kemudian juga ada analisis, misalkan kita menggunakan analisis SWOT ya. Nah, itu faktor-faktor semuanya itu tentunya yang akan mendasari strategi daripada perusahaan. Kemudian yang kedua, setelah kita meneliti tentang faktor yang akan ini ya kita tetapkan atau yang mendasari strategi perusahaan, kita yang kedua adalah membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Jadi kalau goal strategi itu misalkan 1 tahun gitu ya, kita akan memprediksi berarti bulan kesekian gitu ya, itu harus tercapai sekian persen. Ini bulan kesekian sekian persen gitu ya. Nah itu harus kita ini ya, kita selalu membandingkan hasilnya dengan goal yang di akhir tadi. Misalkan tingkat ketercapaiannya itu harus kita selalu ini monitor terus atau kita kendalikan. Kalau seharusnya bulan ketiga sudah sampai di titik, misalkan tingkat pencapaiannya di bulan ketiga itu tetapkan misalkan 40% untuk mencapai 100% di bulan ke-10 gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak tercapai, misalkan oh ternyata bulan ketiga kok baru tercapai 20%, maka itu harus secepatnya dievaluasi. Mungkin strateginya yang nggak cocok. Gitu ya. Harus segera mungkin dilakukan evaluasi strategi. Mungkin di situ dibutuhkan strategi yang baru. Nah, ini menjadi kewajiban daripada pihak manajemen untuk selalu melakukan controlling terhadap strategi yang dijalankan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, kalau evaluasi sudah dijalankan gitu ya, dengan cara kita membandingkan hasil seiring dengan goal-nya nanti gitu ya, kita mengambil tindakan korektif untuk memastikan kinerja sesuai dengan rencana. Jadi, tindakan korektif itu bisa dilakukan sesegera mungkin untuk mencapai goal daripada strategi secara keseluruhan. Dan goal daripada strategi itu adalah goal daripada organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian berikutnya bagaimana menilai daripada performa untuk strategi itu sendiri. Di dalam banyak organisasi, evaluasi strategi ini hanyalah penilaian dari beberapa organisasi bisa ini ya, menilai dari beberapa hal ini. Seberapa baik sebuah organisasi telah dilakukan, apakah aset telah meningkat, apakah profitabilitas meningkat, apakah ada peningkatan dalam penjualan, apakah ada peningkatan produktivitas,
Dan juga apakah ada peningkatan margin keuntungan? Jika jawabannya ya, strategi mungkin benar gitu ya. Jadi kalau ini kan bisa kita katakan di sini sebagai indikatornya gitu ya. Kita harus menetapkan apakah harus seperti ini, tentunya tidak. Menyesuaikan daripada kondisi organisasi terkait strategic performance-nya ini tentunya akan menjadi ini ya, wilayah daripada manajemen untuk mengevaluasi daripada strategi. Sehingga ketika kita mengevaluasi strategi itu ada ukurannya yang jelas gitu. Ada ukurannya yang jelas sehingga di situ kita bisa melakukan evaluasi secara tepat. Dan juga pada akhirnya menentukan strategi baru sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai goal daripada perusahaan. Metode memilih dan mengevaluasi strategi ya, itu ada 4 kriteria menurut Rumels ya. Yang pertama, konsistensi. Jadi harus konsisten. Jadi ketika mengevaluasi strategi itu atau memilih dan mengevaluasinya itu harus konsisten. Jadi benar-benar konsisten dilakukan evaluasi daripada strategi yang dilakukan perusahaan. Yang kedua adalah konsonan. Jadi sesuai gitu ya. Jadi strategi yang dijalankan perusahaan itu sesuai ya. Harus sesuai dengan apa? Kondisi perusahaan itu dan juga kondisi untuk ini diterapkan untuk mencapai goal daripada perusahaan. Kemudian yang ketiga itu visibility atau layak ya. Jadi maksudnya layak di sini bisa diterapkan. Jadi jangan sampai membuat strategi itu yang nggak layak untuk dijalankan oleh perusahaan gitu. Maksudnya nggak layak di sini gimana, nggak cocok gitu. Jadi hati-hati juga dalam menentukan ini strategi. Kemudian yang berikutnya adalah ini terakhir harus advantage. Jadi strategi itu apa? Ketika dijalankan nanti harus apa, memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungannya apa? Tercapainya goal daripada perusahaan. Dan diharapkan goal strategi itulah goal daripada perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan didirikan mempunyai sebuah tujuan gitu ya. Semua program atau kegiatan di dalam perusahaan punya tujuannya seperti apa. Nah, di situ itulah advantage-nya gitu ya. Keuntungannya di situ. Nah, ini secara detail ya, dari konsistensi, tidak boleh menyajikan tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten ya. Konsonan, saya perlu meneliti berbagai tren, termasuk tren individual gitu ya. Jadi sesuai maksudnya tadi ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan tren gitu ya, tren. Jadi kita di sini memadukan antara internal dan eksternal, kemudian visibility, tidak membebani sumber daya dan tidak menciptakan subproblem yang tak terpecahkan. Jadi layak untuk dijalankan yang saya sampaikan tadi. Layak untuk dijalankan itu apa? Ya sesuai dengan sumber daya yang kita miliki ya. Jadi jangan sampai strategi itu dijalankan tetapi apa? Menimbulkan masalah baru gitu. Berarti itu namanya bukan strategi. Kemudian menciptakan keunggulan gitu ya. Jadi strategi dijalankan bisa menciptakan keunggulan yaitu goal daripada perusahaan itu. Goal daripada perusahaan itu apa? Competitive advantage ya. Jadi ini keunggulan kompetitif daripada perusahaan ya. Jadi perusahaan ini pada akhirnya punya keunggulan kompetitif atau punya daya saing. Jadi itu yang dimaksud dengan ini ya, konsistensi, konsonan, visibility dan advantage. Kesulitan daripada evaluasi strategi gitu ya, itu biasanya meliputi apa? Kesulitannya dalam kita mengevaluasi strategi biasanya terkait dengan peningkatan kompleksitas daripada lingkungan yang selalu berubah dan semakin kompleks. Kemudian juga peningkatan jumlah variabel. Jadi jumlah variabel maksudnya apa? Yaitu jumlah daripada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan. Kemudian juga tingkat keusangan
daripada rencana. Jadi ini terkait dengan apa? Terkait dengan controlling tadi, ketika sudah nggak tepat harus di ini, kalau tetap diterapkan otomatis di situ strateginya sudah usang gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa domestik dan global. Jadi ini terkait dengan analisis eksternal. Kemudian penurunan rentang waktu untuk melakukan perencanaan dalam kepastian. Jadi 5 hal ini biasanya merupakan kesulitan kita di dalam evaluasi strategi. Namun evaluasi strategi ini harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan ini bisa mencapai goal-nya. Sehingga goal strateginya itu sama dengan goal perusahaannya, yaitu pencapaian competitive advantage daripada perusahaan. Kemudian strategi evaluasi selanjutnya ya, yaitu meliputi dimulai dengan pertanyaan harapan manajerial dan asumsinya seperti apa. Mereview tujuan dan nilai daripada perusahaan, tadi saya sampaikan ya, bahwa goal daripada perusahaan itu harus jelas. Kemudian merangsang kreativitas di dalam menghasilkan strategi alternatif dan merumuskan kriteria untuk evaluasi yang berpijak dari mana faktor-faktor dari ini ya yang berpengaruh atau determinan daripada strategi di perusahaan itu sendiri untuk mencapai goalnya. Kemudian merangsang kreativitas dalam menghasilkan strategi alternatif dan merumuskan kriteria untuk evaluasi. Jadi ketika kita merumuskan sebuah strategi, itu biasanya bisa jadi strategi itu tidak hanya satu strategi ya, jadi bisa strategi pertama, kedua, ketiga gitu. Sehingga ketika strategi yang pertama ini kurang seberapa, ini kita sudah bisa mempunyai cadangan strategi berikutnya. Jadi setelah kita evaluasi, tidak harus menunggu hasil evaluasi, jadi kita bisa ini sudah langsung menerapkan strategi yang kedua. Nah, bagaimana untuk bisa menetapkan strategi A, B, C? Tentunya kita ini sudah harus membuat strategi dengan manajemen berbasis resiko ya. Jadi ketika kita membuat strategi sudah plan A, plan B, plan C itu kita sudah memperhitungkan resiko-resiko yang terjadi. Bagaimana kalau yang terjadi resiko yang A, bagaimana yang B, bagaimana. Nah, seperti itu sehingga strategi itu bisa ini ya, tidak hanya satu, sehingga ketika itu tidak cocok dari hasil controllingnya, sehingga kita tidak perlu menunggu hasil analisis evaluasinya itu ini ya berjarak waktu gitu ya. Kita sudah memprediksikan dari awal gitu ya, dari ini ya dampak apa ini ya ketidakcocokan daripada strategi, sehingga kita bisa langsung terapkan dan sambil jalan kita bisa mengevaluasi, menyempurnakan plan daripada strategi kita. Review strategi yang efektif ya. Untuk review strategi yang efektif itu biasanya mendasarkan pada beberapa hal ya. Kalau di perusahaan ya, itu bisa dari reaksi pesaing terhadap strategi kita, perubahan pesaing dalam strategi, perubahan pesaing dalam kekuatan dan kelemahan. Jadi ketika kita merumuskan strategi, jangan sekali-kali kita menganggap strategi kita paling bagus, paling gini ya. Saat itu oke ya, paling bagus. Tapi kita harus juga berpikir sehingga dilakukan controlling tadi apa? Karena pesaing kita pun itu juga akan bermain strategi. Sehingga jangan sampai permain ini ya, kita menerapkan strategi, nanti strategi kita usang karena strateginya itu pesaing juga ini ya, selalu mengupdate strateginya, dan kita kalau tidak mengikuti ya tentunya strategi kita usang sehingga goal daripada ini ya perusahaan tidak tercapai. Nah, alasan untuk perubahan strategi pesaing, alasan untuk strategi sukses pesaing, posisi dan profitabilitas pasar pesaing, potensi pembalasan pesaing, potensi kerjasama dengan pesaing ya. Jadi kalau kita cermati di sini ya, bahwa untuk mereview ini ya secara efektif daripada strategi, kita tidak hanya melihat pada kondisi di internal kita. Selain tadi juga sudah kalau di analisisnya ini kan ini ya termasuk
analisis di eksternal, tapi fokus pada strategi pesaing kita. Jadi kita harus memahami kita ini berada di persaingan yang mana. Dan kita juga harus mengamati strategi yang dijalankan oleh pesaing agar apa? Bisa memenangkan persaingan ya. Bisa memenangkan persaingan artinya di sini bisa mencapai goal daripada perusahaan, jadi competitive advantage daripada perusahaan bisa tercapai. Memonitor kekuatan dan kelemahan ini ya. Bagaimana kita memonitor kekuatan dan pelemahan serta peluang dan ancaman? Beberapa ini ya pertanyaan kunci biasanya yang dipakai adalah ini. Apakah kekuatan yang kita miliki itu masih benar-benar kuat atau enggak? Harus kita evaluasi. Apakah organisasi menambahkan kekuatan tambahan atau enggak? Kemudian apakah kelemahan yang ada ini masih lemah? Apakah organisasi mengembangkan kelemahan yang lain? Apakah peluang masih menjadi peluang? Gitu, yang kita identifikasi sebagai peluang itu saat ini masih menjadi peluang atau enggak? Kemudian, apakah peluang lain sudah bisa dikembangkan? Kemudian, apakah ancaman masih mengancam pada saat ini? Ataukah mungkin ada ancaman lain yang muncul gitu ya? Jadi, ini harus kita monitor, kita kontrol gitu. Seiring dengan kita telah merumuskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi kekuatan kelemahan ini adalah analisis internal, peluang dan ancaman itu adalah analisis eksternal. Ini harus selalu kita monitor. Beberapa pertanyaan kunci ini, sehingga dari pertanyaan kunci ini kita masih bisa kembangkan lagi. Jadi apakah kekuatan masih kuat? Kekuatan apa yang pertama? Ya, harus kita tanyakan masih kuat enggak sekarang. Misalkan financial capitalnya, apakah masih kuat saat ini? Gitu. Human capitalnya, apakah masih kuat saat ini? Gitu ya. Misalkan itu menjadi kekuatan kita. Nah, semuanya ini menjadi kata kunci yang ini ya, sebagai kata kunci intinya, dan ini masih bisa dikembangkan dari indikator-indikator daripada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tentunya masing-masing perusahaan akan berbeda. Nah, ini adalah framework daripada evaluasi strategi. Jadi, bagaimana kita mereview daripada strategi. Ya. Dengan EV metric, jadi analisis internal, kemudian dengan analisis eksternal, gitu ya. Kemudian kita compare ya, kita lakukan evaluasi ya, kita revisi ya. Jadi di sini itu membandingkan kondisi yang di internal kita dengan kondisi senyatanya gitu ya. Kemudian kalau sudah kita bandingkan gitu ya, apakah terjadi ini ya, perbedaan yang signifikan atau tidak? Kalau iya, berarti apa? Aktivitas korektif harus dilakukan tindakan koreksi. Tetapi kalau tidak ya, ini bisa aktivitas not to ya. Jadi bisa berlanjut ke aktivitas yang berikutnya. Jadi bisa langsung ke pengukuran performa daripada organisasi. Dengan mengcompare dari planningnya seperti apa, actual programnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga melakukan meeting untuk menentukan sebuah tujuan atau objektif. Kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah sesuai dengan yang terjadi? Jika ya, gitu ya, maka di sini ya melakukan tindakan korektif. Jika tidak, maka continue present course. Jadi intinya di sini apa? Membandingkan yang terjadi dengan plan-nya seperti apa. Jadi kalau yang terjadi dengan plan-nya dari sebuah program itu, nih ya, terjadi perbedaan yang signifikan ya. Jadi signifikan different occur gitu ya. Maka di sini apa? Di sini harus dilakukan tindakan korektif. Tapi kalau tidak terjadi perbedaan yang signifikan,
Jadi misalkan ini tercapai targetnya, otomatis apa? Berarti strateginya itu sudah cocok. Berarti dilanjutkan, continue present ya. Ini strategi evaluasi frameworknya seperti ini ketika kita menjalankan sebuah strategi. Seperti tadi yang saya jelaskan di atas. Mengambil tindakan korektif. Bagaimana? Yaitu membuat perubahan untuk reposisi bersaing perusahaan pada masa yang akan datang. Dan juga menjaga organisasi di jalur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Jadi tujuannya telah ditetapkan seperti apa? Makanya di sini tadi harus dibandingkan plannya seperti apa, aktualnya seperti apa gitu ya. Berbeda signifikan atau enggak. Kalau tidak berbeda berarti strateginya sudah tetap, tapi kalau terjadi perbedaan yang signifikan berarti harus dilakukan tindakan korektif. Dan tindakan korektif itu pada intinya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu. Kita kenal atribut kunci daripada kriteria evaluasi. Atribut kunci yang kita bisa pakai di dalam ini ya, evaluasi itu meliputi apa aja? Yang pertama adalah people management. Jadi orang-orang yang ada di manajemen. Kemudian tentang inovasi, tentang kesehatan financial ya, financial health, pemanfaatan aset perusahaan, tanggung jawab sosial, kualitas produk, persaingan global, investasi jangka panjang, kualitas manajemen. Jadi ini beberapa hal atribut kunci yang bisa dipakai di dalam kriteria evaluasi di dalam perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat. Karakteristik daripada evaluasi strategi ya, itu yang pertama adalah ekonomis. Jadi karakteristik ketika kita melakukan evaluasi strategi itu harus ekonomis. Maksudnya ekonomis di sini apa? Ya memang benar-benar dibutuhkan dan tidak memerlukan biaya yang besar. Kemudian berikutnya itu berarti bagi perusahaan. Karena memang dibutuhkan. Menghasilkan informasi yang berguna untuk penyempurnaan strategi, memberikan gambaran yang akurat tentang sebuah peristiwa, ya. Kemudian berorientasi pada aksi. Jangan sampai hanya dilakukan evaluasi tapi tidak berorientasi pada aksi. Jadi berorientasi pada aksi itu artinya apa? Artinya di sini dari hasil evaluasi itu yang berikutnya akan ditetapkan atau ini ya, yang dari evaluasi tadi apakah akan berlanjut continue ataukah harus dilakukan tindakan korektif. Nah, kalau hasilnya harus dilakukan tindakan korektif, tapi di sini tidak ada aksi, tidak lakukan tindakan korektif, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak bisa tercapainya goal daripada perusahaan atau goal strateginya itu sendiri. Pengukuran performa daripada organisasi ya. Jadi di sini juga bisa dikatakan strategi kita berhasil atau enggak gitu ya. Itu kita bisa mengukur daripada kinerja organisasi kita. Caranya bisa membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktualnya, kemudian menyelidiki penyimpangan dari rencananya, mengevaluasi kinerja individu, kemudian juga memeriksa kemajuan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir ini kan selalu harus dijalankan ya. Jadi progresnya itu seperti apa harus selalu dilakukan controlling, monitoring. Kriteria strategi evaluasi ya. Itu kita bisa menggunakan metodenya bisa kuantitatif, bisa juga kualitatif. Untuk yang kuantitatif ini biasanya berpijak pada
evaluasi terkait dengan finansial ya, yaitu dari rasio keuangan. Bisa membandingkan kinerja perusahaan selama periode waktu yang berbeda. Jadi evaluasi rasio keuangan dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja pesaing. Ya, jadi dari kinerjanya kita dibanding kinerja pesaing, tentunya di sini apa? Dalam bisnis yang sama. Kemudian membandingkan kinerja perusahaan untuk rata-rata industri. Jadi Anda ada di rata-rata di industri apa, di situ pasti ada ini ya, indeks daripada rata-rata industri. Dan itu bisa menjadi benchmark kita untuk melihat apakah strategi yang kita jalankan sudah efektif ataukah belum. Karena pada intinya strategi itu efektif kalau kita bisa memenangkan persaingan, kita bisa mencapai competitive advantage. Kemudian yang kedua dengan cara kualitatif. Kualitatif ini bisa kita lihat dari konsistensi strategi internalnya, konsistensi dengan lingkungan, tingkat risiko yang dapat diterima, rangka waktu yang tepat, workability daripada strategi, bagaimana penerapan di lapangan daripada strategi kita. Ini kita bisa menganalisis secara kualitatif. Kalau kita lihat dari ini ya, kuantitatif, beberapa rasio keuangan utama ya, yang biasanya digunakan di dalam evaluasi strategi ya, itu meliputi ini ya, rasio-rasio keuangan tadi. Jadi mulai current rasio, fixed rasio ini ya, current rasio, kemudian juga bisa solvabilitas rasio ya, kan juga dari rentabilitas rasio. Kriteria strategi yang ini ya, untuk mengevaluasi bisa juga ada yang mengenalkan dengan balance scorecard. Ketika kita menggunakan balance scorecard, kita mengevaluasi strategi dari 4 perspektif, yaitu kinerja keuangannya, kemudian pengetahuan pelanggan, proses bisnis internal, belajar, dan pertumbuhan. Jadi kalau Anda mau ini belajar tentang balance scorecard, itu ada bukunya tersendiri ya, balance scorecard, itu Anda bisa pelajari. Namun sejauh yang saya pahami ya agak lumayan sulit dalam menerapkan balance scorecard itu sendiri di dalam perusahaan gitu ya. Jadi di sini kita harus menyeimbangkan di antara keempat daripada perspektif di balance scorecard ini. Jadi perusahaan ini agak kesulitan gitu ya. Jadi kebanyakan ketika mengevaluasi strategi pakai yang di atas tadi ya, yang dengan frameworknya tadi, kemudian juga mengevaluasi daripada kondisi di perusahaan dengan kondisi internal dan eksternal secara langsung gitu ya. Masih di balance scorecard ya. Jadi balance scorecard itu apa? Yaitu dia juga merupakan alat evaluasi strategi. Di sini menggunakan ukuran baik kuantitatif dan kualitatif. Analisis balance scorecard ini mengharuskan perusahaan untuk menjawab yang pertama, seberapa baik perusahaan ini dapat terus meningkatkan dan menciptakan nilai bersama dengan langkah-langkah inovasi, kepemimpinan, teknologi, kualitas produk, efisiensi proses operasional, dan lain-lain. Seberapa baik perusahaan ini mempertahankan atau meningkatkan kompetensi inti dan keunggulan kompetitifnya, dan seberapa puaskah pelanggan perusahaan. Jadi kalau kita lihat dari indikator di sini kan luas ya. Kita baik dari sisi sama sih sebenarnya dari internal dan juga eksternal. Di sini dia mengevaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian berikutnya tentang contingency planning. Jadi plan contingency atau contingency itu kan bersyarat ya. Jadi ini ya,
alternatifnya seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah merupakan alternatif rencana yang dapat diberlakukan jika peristiwa penting tertentu tidak terjadi seperti yang diharapkan ya. Jadi di sini contingency planning itu adalah planning yang bisa dijalankan dengan syarat gitu. Syaratnya apa? Kontingensinya apa? Kondisinya itu nih keterjadian sesuatu gitu. Kalau ini terjadi saat ini, planning ini bisa dijalankan syaratnya ketika terjadi ini gitu. Ini sudah kita planningkan. Jadi sama aja ini adalah sebuah manajemen resiko. Jadi manajemen resiko untuk mengantisipasi keadaan yang ini yang tidak kita harapkan gitu ya, biasanya untuk contingency planning itu. Kalau kita sudah mempunyai contingency planning, kita akan memetik manfaatnya. Jadi contingency planning ini saat ini banyak dikenal di dalam konsepnya itu sama dengan manajemen resiko. Manfaat daripada kondisi planning adalah yang pertama, respon cepat terhadap perubahan, mencegah kepanikan akibat krisis, kemudian membuat manajer lebih mudah beradaptasi dan mempertimbangkan variabel masa depan. Karena ketika terjadi sesuatu, kita sudah merencanakannya. Jadi saya katakan tadi, kalau saya sering mengatakan ketika sebuah planning itu ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Jadi di sini kita sudah siap di awal. 5 langkah contingency planning yang efektif ya. Itu adalah yang pertama, mengidentifikasi peristiwa baik dan buruk yang mungkin bisa menggagalkan strategi. Jadi kita identifikasi. Dari identifikasi ini kita bisa menentukan planningnya seperti apa untuk masing-masing kondisi. Menentukan kapan peristiwa baik dan buruk ini mungkin terjadi ya. Jadi kita sudah memplanningkan, menentukan pro kontra setiap peristiwa kontingensi, mengembangkan rencana kontingensi untuk peristiwa kontingensi itu kunci, dan menentukan peringatan dini pemicu peristiwa kontingensi kunci. Jadi intinya contingency planning ini kita jalankan atau dilaksanakan oleh perusahaan itu untuk antisipasi resiko lebih awal, sehingga kepanikan tidak terjadi di perusahaan ketika memang terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Oke, itu terkait dengan internal assessment